Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan topik kita dengan tema teologia dan sains. Kalau kita lihat dalam sejarah betapa sering orang memperdebatkan apa yang dihasilkan oleh sains dengan teologia. Seringkali juga kita dibombardir dengan informasi bahwa berdasarkan hasil penelitian dan sejenisnya, ternyata banyak hal yang keliru misalnya dalam iman atau keyakinan kita. Maka hari ini mari kita coba melihat bagaimana memandang teologia dan sains secara benar. Kita melihat dulu apa itu teologia. Teologia itu berasal dari kata theos yang artinya adalah Allah dan logos yang berarti logika, perkataan, pikiran. Jadi kalau kita lihat teologia adalah berpikir atau berbicara tentang Allah. Jadi yang kita bicarakan subjeknya adalah Allah. Itulah teologia. Dan teologia sebetulnya adalah ilmu yang tertua, bahkan kampus-kampus yang besar-besar sekarang di Eropa atau di Amerika itu banyak yang dimulai dari kampus teologia. Dan teologia itu berbicara tentang Allah sebagai sumbernya, sebagai aktornya, sebagai subjeknya. Baru bicara juga tentang manusia di dalamnya, alam, masa lalu, masa kini, dan bahkan masa yang akan datang. Juga dibahas di dalam teologia. Dan teologia itu melibatkan dua hal. Pertama adalah yang nyata, yang dapat diterima akal. Misalnya ketika Daud memerangi sebuah kota, strategi yang dia pakai, kita merasa itu masuk akal. Tapi juga dalam teologia kita juga disampaikan, diberitahu bahwa ada hal-hal yang tidak nyata atau sulit diterima oleh akal pikiran kita. Nah, sedangkan kalau sains itu apa? Baik itu ilmu sosial, atau itu social science, atau ilmu alam, natural science, atau yang lain lah. Tetapi kalau kita melihat, sains itu adalah kumpulan pengetahuan dan proses. Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Mungkin dulu Isaac Newton temukan hukum gravitasi, tapi ternyata setelah sekian tahun kemudian, dengan hukum yang dia temukan, orang jadi bisa pikirkan untuk kirim manusia ke bulan, dan juga orang bisa pikirkan bagaimana mengatur supaya satelit bisa pada posisinya mengelilingi bumi. Jadi bagaimana mempergunakan pengetahuan itu, dan objeknya yang menjadi pembelajarannya adalah benda-benda alam. Nah, langkah-langkah yang dilakukan para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan, karena sains itu pada prinsipnya adalah penyelidikan untuk mencari penjelasan. Dan langkah-langkahnya ini mungkin nanti juga Anda akan alami, kita alami ketika skripsi, ketika tesis atau disertasi, bagaimana kita rumuskan dulu masalah. Dan sampai terakhir adalah bagaimana kita menyimpulkan. Nah, sains itu bicara tentang alam. Maka akan banyak hukum-hukum alam. Ada banyak kita kenal hukum-hukum yang memang itu mengatur tatanan alam kita. Kita kenal hukum gravitasi, kita kenal hukum Newton, hukum gerak, hukum termodinamika, dan lain sebagainya. Dan sains itu sangat erat dengan logika, proses dalam pikiran otak manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang misalnya muncul adalah, mengapa pohon pada umumnya bulat? Jarang sekali kita temukan pohon yang berbentuk segitiga atau berbentuk kotak, kecuali memang dibentuk dari awal. Tapi kalau secara alami, terserah apapun jenis pohonnya dari sekian ribuan mungkin spesies dan jenis pohon, tapi hampir semua akan berbentuk bulat. Nah, mengapa? Maka para ahli botani, biologi mungkin, dan lain sebagainya, mereka akan coba mulai rumuskan masalah, dan mereka mulai coba pikirkan metode eksperimennya, metode
pengamatannya dan lain sebagainya, dan akhirnya nanti muncul ke kesimpulan kenapa bulat pohon itu. Nah, yang kedua adalah mengapa air lebih ringan dari besi? Kalau kita lihat 1 kilogram air, 1 liter air dengan 1 liter besi misalnya dalam keadaan cair, itu akan lebih menghasilkan berat yang berbeda. Mengapa? Nah, mari kita lihat saudara sekalian, dalam sejarah juga faktanya adalah banyak juga kok manusia yang merasa sombong berhubungan dengan sains. Nah, Yuri Gagarin ini, dia adalah seorang kosmonot Rusia. Dia berkata ketika diwawancara, ketika dia sudah berhasil, manusia pertama yang keluar angkasa, dia mengatakan apa? Saya telah mengarungi ruang angkasa, akan tetapi saya tidak menemukan Tuhan yang dikatakan oleh orang-orang Kristen. Jadi dia membawa logika dia pergi keluar angkasa, dan dia lihat sekeliling dia dan dia bilang, oh, saya sudah keluar angkasa. Sebagai manusia pertama, dari sekian miliar manusia, dialah manusia pertama yang keluar angkasa. Dan dia bilang, saya tidak temukan Tuhan yang dikatakan oleh orang-orang Kristen. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana pengetahuan dan sains seseorang seringkali itu bisa memunculkan arogansi dan kesombongan dan menjadi iman yang kurang kepada Allah. Kapal Titanic. Nah, fakta-faktanya adalah kalau kita lihat, kapal Titanic itu mulai dibangun tahun 1908 dan diluncurkan tahun 1912. Jadi masa pembuatan dan pengerjaannya itu 4 tahun. Akomodasi kelas utamanya itu sama seperti hotel terbaik di tepi pantai. Bayangkan di atas kapal yang bergerak itu memiliki fasilitas yang sama baiknya dengan hotel terbaik di tepi pantai yang secara lokasi dia bisa stabil tetap. Dan ruang makan di kapal Titanic kelas utamanya bisa menampung 500 orang dalam satu ruangan di dalam kapal laut. Dan harga kelas utama sama dengan $95.000 di tahun 2008. Di tahun 2008 berapa kira-kira harga dolar ke rupiah? Mungkin anggaplah 10.000 atau 11.000, berarti lebih kurang hampir 1 M. Untuk orang-orang harus bayar apabila dia ingin ikut yang kelas utama. Dan para penumpangnya yang di atas adalah termasuk miliarder-miliarder yang terkaya di dunia. Nah, apa yang ucapan dan orang yakini berdasarkan dari kapal Titanic adalah, kalau yang Titanic desainernya berkata bahwa the ship is unsinkable, even God himself can't sink it. Artinya, apa kata Thomas Andrew? Kapal ini tak tertenggelamkan. Bahkan dia lebih jauh mengatakan bahwa bahkan Allah sendiri nggak bisa menenggelamkannya. Nah, dan mungkin ini secara sains bisa kita hitung, artinya berapa sih gaya apungnya, gaya angkatnya dari hukum Archimedes, gimana bentuk kapalnya didesain, dan mungkin bisa dipikirkan, oh selama ini angin atau badai paling kencang berapa knotsi dan lain sebagainya, dan bisa didesain ya, seperti misalnya kalau kita punya bola plastik dan itu dilemparkan ke air, selama bolanya tidak bolong maka tidak akan tenggelam, pasti mengapung. Jadi kita bisa yakin bahwa kalau sebuah bola yang berisi udara dilempar ke air nggak akan tenggelam. Nah, mungkin juga Thomas Andrew dengan timnya semua sudah melihat bahwa mereka sudah mendesain kapal Titanic sedemikian rupa sehingga berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas ini tidak akan ada badai seperti apapun, tidak akan bisa menenggelamkan dia dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya desainernya, kaptennya juga yang mengepalai kapal itu mengatakan bahwa Captain Smith berkata, saya tidak dapat membayangkan adanya kondisi macam apapun yang bisa menyebabkan Titanic tenggelam. Dan tidak hanya itu, berita ini, kepercayaan keyakinan ini menyebar ke banyak orang, termasuk banyak penumpang dan kru percaya bahwa Titanic itu betul-betul tak tertenggelamkan. Seorang penumpang bertanya ke agen pelayaran, apakah ia membutuhkan asuransi untuk barang-barang bawaannya? Mereka adalah miliarder-miliarder, mereka membawa barang-barang berharga mereka. Dan agen pelayaran berkata, this boat is unsinkable.
Seorang penumpang lainnya berkata kepada awak kapal, "Is this ship really unsinkable?" Jawabannya, "Yes, lady. God himself couldn't sink this ship." Artinya, Allah sendiri nggak bisa menenggelamkan. Betapa arogansi muncul di sana. Karena apa? Karena mungkin sudah dihitung-hitung secara matematika, secara hitungan kertas, mungkin ini betul-betul tak tertenggelamkan. Dan akibat itu, Jack Phillips dan Harold Bright, operator radio nirkabel dari perusahaan The Marconi, tidak fokus ketika memberikan respon non-essential ice message to the bridge. Nah, ketika Titanic telah menabrak bongkah es, seorang penumpang berkata kepada para awak kapal bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Tapi jawabannya, awak kapal berkata apa? "Go back to bed. The ship unsinkable." Ketika Titanic mulai tenggelam karena kemasukan banyak air, seorang penumpang menunjukkan kekhawatirannya akan tenggelamnya Titanic. Tapi ada penumpang lain di kapal yang sama yang menjawab bahwa "You cannot sink this boat." Artinya, udahlah, jangan menyebalkan. Kamu apapun, kamu sendiri nggak bisa tenggelamkan kapal ini. Ketika mulai diketahui, artinya mulai mungkin masyarakat tahu bahwa Titanic tenggelam, Philip Franklin, vice presidennya di New York, merespon, "We place absolute confidence in the Titanic. We believe that the boat is unsinkable." Kita betul-betul yakin kepada Titanic dan kita percaya bahwa kapal itu tak tertenggelamkan. Tapi fakta seperti apa? Pada jam 2.20 dikatakan oleh Sir Philip Franklin, yang tadi Vice President, dia katakan bahwa, "Gentlemen, I regret to say that the Titanic sank at 2:20 this morning." Menjelang tengah malam pada tanggal 14 April, hanya 4 hari. Pembuatannya 4 tahun dengan sedemikian rupa, desainnya dengan sedemikian rupa, engineer-nya, mesinnya, dan lain sebagainya didesain, fasilitasnya. Tapi 4 hari setelah Titanic melakukan pelayaran, Titanic bertabrakan dengan iceberg dan tenggelam 2 jam 40 menit kemudian, subuh-subuh. Bayangkan, ini adalah kejadiannya di laut yang dingin, di mana ada salju, dan tenggelamnya subuh-subuh lagi pada tanggal 15 April 1912. Dan tenggelamnya Titanic berakibat pada kematian atas 1.517 orang dari total 2.223 penumpang. Dan itu artinya 70%. Dan sebab utamanya kenapa sebanyak itu yang tewas adalah karena Titanic tidak membawa lifeboats yang memadai. Kenapa mereka tidak membawa lifeboats? Karena bagi mereka, the ship is unsinkable. Nah, tapi mari kita lihat, saudara sekalian, tidak selamanya juga orang-orang yang bergelut di sains atau yang punya pengetahuan pada akhirnya jauh dari Allah. Enggak. Banyak juga yang memang dia ahli. Ilmunya bukan main-main. Bahkan manusia-manusia zaman sekarang pun ketika mempelajari apa yang dia temukan, itu juga mungkin butuh waktu. Mungkin juga harus berjuang keras, padahal mereka ini adalah yang menemukannya. Tapi kita mempelajari yang mereka temukan aja, itu kadang berat. Mari kita lihat Johannes Kepler. Dia katakan bahwa apa? "Dulu saya berniat menjadi teolog, tetapi sekarang melalui apa yang saya lakukan, saya melihat bahwa Allah juga dimuliakan dalam astronomi. Karena langit mengungkapkan kemuliaan Allah." Mungkin bagi orang-orang di astronomi mereka tahu Johannes Kepler. Bagi orang di fisika mungkin mereka juga pernah mendengar yang hukum-hukum yang ditemukan oleh Johannes Kepler. "Saya Kristen," ucap dia dari mulut dia, "dan saya percaya hanya dan semata-mata dalam karya Yesus Kristus, hanya dalam Dia ada perlindungan dan penghiburan." Ini adalah orang yang menemukan bagaimana berputar planet mengelilingi matahari. Dan dia berkata bahwa dia melihat langit mengungkapkan kemuliaan Allah. Jadi mana yang benar, teologiakah atau sains? Maka kalau kita melihat bahwa teologi dan sains sebetulnya bukan untuk diperbandingkan, karena itu bukan perbandingan. Dan yang kedua adalah kita tahu bersama bahwa sains pun adalah ciptaan Allah. Bumi ini diciptakan sedemikian rupa itu oleh Allah.